Oke, ketemu lagi dalam mata kuliah grafika komputer. Dan untuk kali ini, pertemuan pekan ini, kita akan bahas tentang animasi komputer. Jadi, salah satu kebermanfaatan dari grafika komputer yaitu diimplementasikannya adalah pada animasi komputer. Kalau yang mendapatkan grafika komputer itu untuk mata kuliah multimedia digital, itu akan berkesinambungan, artinya sangat bermanfaat sekali, meskipun ya pada ujung-ujungnya ya kita tinggal menggunakan tools, tetapi minimal mata kuliah ini memberikan dasar bahwa yang kita create, animasi yang kita create itu berawal atau cikal bakalnya ya dari model seperti ini, yaitu grafika komputer itu sendiri. Oke, baik, langsung saja kita sekarang bahas tentang animasi komputer di dalam grafika komputer. Berikut ini adalah animasi sederhana. Animasi sederhana dalam artian sebuah gambar yang bergerak, itu kita bisa mengatakan dia udah contoh dari suatu animasi. Nah, kalau kita perhatikan di sini gambar yang pertama ini dengan gambar yang kedua. Dari sisi objek, kalau kita sudah belajar grafika komputer, ini tiada lain objek, ada dua objek. Yang pertama objek lingkaran cycle, kemudian jangan lupakan tadi ada objek elips. Oke. Dan dua-duanya ini adalah sama sebetulnya. Dan dua-duanya juga sama, ini adalah animasi. Yang membedakannya apa? Yang pertama, gambar pertama ini saya sebut gambar pertama. Dia seolah-olah, saya katakan seolah-olah cepat, sementara yang kedua seolah-olah lambat. Yang membedakan kata seolah-olah itu tiada lain adalah ini. Jadi kalau dalam animasi, dalam perfilman juga sebetulnya itu ada istilahnya frame per second, FPS. Frame per second inilah yang menentukan sebuah gambar itu misalnya patah-patah ataupun halus atau diem sama sekali nggak gerak, ibaratnya seperti itu. Nah, ini diasumsikan yang gambar pertama ini 10 frame per detik, artinya frame itu kan gambar-gambar. Nah, ini contoh frame. Jadi dia dalam 1 detik menampilkan 10 frame, sementara kalau yang ini dalam 1 detik ada 2 frame saja. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini adalah pengantar awal gitu loh animasi. Bagi yang tertarik dunia animasi bisa silahkan mempelajari lebih lanjut, dan sekarang ini sudah banyak sekali tools-tools yang sudah bisa meng-create, ibaratnya kita hanya tinggal menuangkan ide-ide kita, membuat konsep-konsep, storyboard istilahnya. Setelah itu biarkan alat yang bekerja, modelnya seperti itulah. Dan kalau di grafika komputer kita bahasnya justru adalah bagaimana alat atau software itu bekerja, kan seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke definisi umum animasi. Jadi untuk definisinya, suatu proses di mana tiap frame pembangun film diproduksi bisa dibangkitkan dalam kerangka grafika komputer, istilahnya memotret gambar yang dilukis tangan ataupun memotret model yang diubah sedikit demi sedikit. Contoh di sini ada stop motion yang misalnya Bob the Builder. Saat frame-frame tersebut ditampilkan secara berurutan dengan sangat cepat sekali, 16 frame per detik ataupun bahkan lebih, maka akan tercipta suatu ilusi pergerakan kontinu. Nah, ini tadi makanya di awal saya bilang seolah-olah, ya kan? Kata seolah-olah itu sebetulnya selaras dengan istilah ilusi, gitu. Tercipta ilusi pergerakan kontinu yang disebut dengan teori persistence of vision. Apa itu persistence of vision? Jadi proses persepsi dari otak atau retina tetap mempertahankan suatu image selama sepersekian detik. Jika diperlihatkan serangkaian progressive image, maka otak tidak akan melihatnya sebagai kilasan-kilasan image, melainkan sebagai suatu pergerakan. Dan mata bukanlah suatu kamera video. Mata itu tidak punya frame rate ataupun scan rate. Sistem mata atau otak ini memiliki kombinasi motion detector, detail detector, dan pattern detector. Nah, kombinasi inilah yang menghasilkan pengalaman visual.
Oke, jadi dengan adanya motion detector, detail detector, dan pattern detector, itu akhirnya otak ini, oke, sistem mata yang ada di otaknya itu menganggap bahwa pergerakan-pergerakan frame-frame gambar-gambar yang sangat cepat, berbeda gambar tapi cepat, itu seolah-olah suatu pergerakan. Makanya saya selalu mengatakan seolah-olah bergerak. Jadi film itu sebetulnya suatu pergerakan dari beberapa image yang ditangkap per sekian detik kemudian ditampilkan. Nah, untuk film sendiri biasanya menggunakan 24 frame per second, atau video misalnya 25 atau sampai 29,97 frame per second. Oke, sekarang animasi komputer. Nah, seperti ini aja sebetulnya udah bisa kita katakan suatu animasi komputer. Oke. Jadi animasi komputer ini sendiri subbahasan pada grafika komputer dan animasi, dibangun dengan grafika komputer 2 dimensi ataupun 3 dimensi, dan targetnya dari animasi yaitu komputer atau medium lain, contohnya film. Nah, untuk sejarahnya tentang animasi ada CGI, ini Computer Generated Imagery. Ini merupakan aplikasi grafika komputer untuk mendapatkan efek visual, jadi visual effect. Dan yang paling ini dulu film The Abasis, ini Academy Award untuk efek visual tahun 1989 sudah ada. Ya kalau sekarang gak usah ditanyakan. Sekarang ini rata-rata film itu udah menggunakan special effect. Ya kan, bahkan ketika saya cerita ya kecuali sinetron, ada yang berkomentar, "Pak, sinetron sekarang pun sudah menggunakan visual effect." Oh ya udah bagus, sudah ada peningkatan ibaratnya. Artinya apa yang kita saksikan di media-media televisi itu tiada lain adalah sudah special effect, memanfaatkan special effect. Film-film yang kita lihat ataupun acara-acara yang kita lihat di media-media visual itu sekarang rata-rata sudah menggunakan special effect. Film bioskop, film ya tadi sampai film sinetron sekalipun, ya kalau film apa kartun ya udah jelas dia special effect banget gitu loh, karena memang sudah tuh animasi gitu loh. Tetapi film-film yang apa, ada film ya sebutannya film apa ya, yang memang manusia sebagai perannya gitu loh kan, itu sebetulnya tidak lepas dari namanya special effect. Oke. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, mengapa digunakan sebagai special effect? Atau mengapa kita menggunakan efek visual? Nah, yang pertama pastinya ini lebih murah daripada membuat secara fisik ataupun menyewa pemain. Dan yang kedua, ini bisa mendapatkan image yang sulit diperoleh dengan teknik yang lainnya. Sebagai contoh misalnya, saya masih ingat Jackie Chan. Siapa yang nggak kenal Jackie Chan? Pemain film yang luar biasa, dan karirnya yang saya pernah pelajari itu dia dari seorang stuntman. Stuntman itu orang pengganti kan, pengganti yang berlaga untuk hal-hal yang berbahaya. Nah, kalau dulu belum ada special effect, maka memanfaatkan pemain tersebut kan untuk lompat misalnya, untuk jatuh misalnya, oke. Nah, dengan adanya special effect, maka tidak diperlukan lagi seperti itu. Tidak diperlukan lagi ya stuntman untuk adegan-adegan berbahaya misalnya. Kenapa? Ya kita bisa memanfaatkan ya ini special effect ini untuk mendapatkan image yang sulit misalnya untuk diperoleh, misalnya seperti itu. Oke. Dan kemudian misalnya apalagi film-film ya kayak sekarang banyak film Transformers, kemudian film apalagi Avatar, film apalagi, banyak sekali film-film yang sudah benar-benar memanfaatkan visual effect seperti itu. Oke, teknik animasi komputer. Kita lanjut ke animasinya, ke tekniknya. Elemen itu objek yang dianimasikan, ada tipe, sifat dasar dan lain sebagainya. Kemudian ada pergerakan. Nah, pergerakan ini bisa menggunakan trajektori, pemrograman dan lain sebagainya. Nah, ini beberapa tipe animasi komputer, misalnya rigid body animation, articulated structure animation, dynamic simulation, particle animation, behavioral animation. Nah, ini akan kita bahas satu persatu tipe animasi komputer. Bagi seorang animator mungkin yang gini udah ketinggalan nih, sekarang sudah pakai teknik-teknik yang modern ya, silakan.
karena di sini adalah mata kuliah grafika komputer sebagai pengantar, oke, untuk mengantarkan saja. Jadi saya akan menjelaskannya secara general saja. Pertama, rigid body animation. Ini merupakan teknik yang paling tua, di mana animasinya ini melakukan rendering scan 3 dimensi, yaitu melakukan perubahan posisi objek, perubahan posisi dan ataupun orientasi kamera. Objeknya nggak berubah, tapi kameranya yang berubah. Itu pun sudah bisa kita katakan suatu animasi bergerak kan. Pendekatannya bisa menggunakan keyframing, interpolasi, ataupun bisa menggunakan explicit scripting. Contoh keyframing seperti ini, misalnya kita akan coba melakukan animasi tadi pantulan. Berarti kita posisikan satu objek di sini, satu objek di atas, dan satu objek di bawah. Kemudian kita jalankan. Semakin banyak frame-nya, maka semakin halus pergerakannya. Contohnya, ini dengan 3 keyframe. Nah, kalau ini dengan 7 keyframe. Kenapa? Dari 1 ke 2, sebetulnya kan ada posisi di sini. Ada juga posisi di sini. Nah, dengan menggunakan 7 keyframe misalnya, kita gambarkan posisi 2, posisi 3. Oke, ini 2 jadi 4 nih. Posisi 5, posisi 6. Sehingga pergerakannya semakin halus. Oke, ini keyframing. Adapun explicit scripting, ini biasanya dibantu dengan GUI untuk menentukan trajectory pergerakan. Oke, kita tentukan bergeraknya ke arah mana. Oke, nanti objeknya ini akan berubah posisinya mengikuti jalur yang sudah ditentukan. Yang kedua adalah articulated structure animation. Articulated structure ini adalah sekumpulan link yang terhubung dengan join yang memungkinkan berbagai bagian struktur bergerak dengan arah tertentu. Hal ini perlu diketahui, digarisbawahi, tidak ikut dirender. Kenapa? Karena tertutup oleh permukaan objek. Pendekatan yang digunakan bisa menggunakan forward kinematics dan juga bisa menggunakan inverse kinematic. Contohnya adalah seperti ini. Articulated structure, join-join ini. Jadi ini join-joinnya ini yang bergerak. Sebetulnya titik-titik koordinat inilah yang bergerak. Tetapi titik koordinat ini tidak terlihat. Kenapa? Karena diliputi atau diselubungi ataupun ditutupi oleh objek gambar objek. Oke. Kurang lebih seperti inilah gambarannya. Nah, format kinematik ini animator harus menspesifikasikan secara eksplisit semua pergerakan dari tiap bagian articulated structure. Bisa menggunakan low level approach, di mana articulated structure dipandang sebagai hierarchy node. Sementara kalau inverse kinematic, animator hanya menspesifikasikan pergerakan ujung-ujung dari structure. Ini biasanya termasuk high level approach, tidak memberikan kebebasan kepada animator untuk membangun karakter pergerakan. Ada lagi pendekatan Jurassic Park. Ini forward kinematic low level, di mana membangun script secara semi otomatis. Animator stop motion menggerakkan modelnya animatronic secara alamiah. Kemudian komputer melakukan sampling terhadap pergerakan dan komputer akan membangkitkan skrip pergerakan untuk model komputer. Untuk dynamic simulation, physical based animation ini berlaku hukum gaya dan mekanika Newton. Misal gaya gravitasi, gaya gesek, gaya pegas dan sebagainya. Nah, program untuk mensimulasikan interaksi berbagai gaya dalam scan, nah lebih dari satu objek, ini perlu collision detection, collision response. Contohnya seperti ini. Dengan memasukkan rumus-rumus, jadi makanya animasi, codingan, programmer itu perlu juga tentang rumus. Kemarin kita sudah bahas dalam grafika komputer trigonometri ya, vektor ya, sekarang kita tambahkan lagi. Kalau ada yang ingin belajar dengan animasi, ya kita tambahkan apa? Rumus-rumus Newton, rumus gaya, rumus tekanan, seperti apa? Karena dengan perubahan perbedaan nilai-nilai tersebut, itu bisa ya perlu dengan perhitungan. Ya sebetulnya gampangnya ada. Gimana? Ya udah Pak, objek pertama di atas sekian apa posisinya, di X sama dengan 1. Kemudian objek berikutnya X sama dengan min 1. Nanti dia bergerak Pak, turun naik iya. Tetapi kalau untuk mendapatkan yang pada saat membuat animasi itu kan biar terlihat realistis. Sekarang kan arahnya adalah bagaimana membuat animasi yang terlihat realistis. Kan seperti itu. Maka diperlukan gaya bobotnya. Orang kan akan memperhatikan itu mobil segede gaban kayak gitu kok benturannya hanya momentumnya hanya sekian gitu loh. Kan seperti itu. Nah, dengan memasukkan rumus-rumus itu bisa ya rumus pun bisa dijadikan suatu animasi gitu aja jadi gampangnya.
Kemudian particle animation, ini beberapa fenomena alam dapat dimodelkan dengan menyusun script yang menunjukkan pergerakan dan rendering sejumlah besar partikel. Contohnya badai pasir, kembang api, air terjun dan sebagainya. Nanti dalam praktek, oh iya saya ingatkan, saya mungkin tidak akan membuat video untuk praktek. Kenapa? Lagi-lagi praktek sekarang untuk yang animasi, makanya semakin kesini semakin apa ya saya katakan, semakin ringan tugas saya untuk membuat video. Kenapa? Karena video-video prakteknya itu sudah ada di forum processing.org. Jadi untuk yang badai pasir, kembang api, itu sudah ada yang membuatkannya. Jadi kalian hanya tinggal menyusurinya, kemudian mempelajari tahapan-tahapan dari codingan-codingan tersebut. Kalau bisa itu memberikan atau membuat yang berbeda dengan cara menambahkan, misalnya ya terserah kalian, kembang api yang lebih besar kah misalnya, atau badai pasir yang lebih gimana kalau badai pasirnya itu menggulung-gulung misalnya, atau seperti halnya badai pasir di film The Mummy yang badai pasir mukanya itu kan berubah badai pasir yang makan kan, seperti itu kan sebenarnya hanyalah special effect dan kalian dengan bermodalkan seperti ini bisa melakukannya seperti itu. Oke, itu sudah ada contoh-contohnya. Silakan diikuti, kemudian difahami tiap baris-barisannya. Setelah itu kalian rubah untuk menunjukkan bahwa kalau saya rubah nilai ini akan menampilkan seperti ini, berarti fungsi ini adalah untuk merubah arah misalnya, untuk merubah ukuran partikel misalnya, seperti itu. Nah, contoh animasi partikel seperti ini, pergerakan-pergeseran atau perubahan-perubahannya. Dan yang kelima adalah behavior animation, elaborasi dari animasi partikel, di mana setiap entitas memiliki sekumpulan aturan yang mengatur kelakuannya sebagai fungsi dari hubungan spasial dengan entitas di sekitarnya. Contoh klasiknya adalah flocking pada burung, ikan, jadi kontrafaktor arah secara global. Artinya selalu ingin berkumpul dekat dengan kelompoknya dan menghindari tabrakan di dalam kelompoknya. Aturan untuk mensimulasikan flocking behavior, ini ada collision avoidance, yaitu menghindari tabrakan dengan sesama entitas dalam kelompok. Ada juga velocity matching, cenderung untuk menyamakan kecepatan dengan entitas di sekelilingnya. Dan flock centering, cenderung ingin berdekatan dengan entitas di sekelilingnya. Oke. Berikutnya adalah materi tentang morphing. Transformasi objek dari satu bentuk dan warna ke bentuk ataupun warna lainnya. Contoh sederhananya seperti ini. Keyframe K tambah 1, proses perubahannya. Morphing dengan interpolasi linear, contohnya seperti ini. Add point-nya tambah. Jadi berubah, tadinya garis lurus menjadi melengkung. Morphing ini kalau kalian pernah menyaksikan film apa tuh yang terkenal tuh kemarin tuh sampai berapa seri, bukan saya soalnya yang suka, yang vampir dengan manusia serigala itu, vampir dan manusia serigala. Nah, yang ingin saya angkat adalah yang serigalanya, manusia serigalanya. Film manusia serigala bukan film sekarang aja gitu loh, itu film dari zaman dulu sudah ada. Dan serunya kalau zaman dulu itu karena belum ada teknik-teknik morphing seperti ini, itu ketika proses perubahan manusia serigala, manusia pakai topeng serigala. Oke. Terus gimana? Pertama gambar manusianya, kemudian simsalabim berubah jadi serigalanya. Seperti itu ada. Dan ada juga di tengah-tengahnya proses perubahannya ditunjukkan manusia pakai topeng serigala, mancung serigala. Oke. Ada seperti itu. Itu dulu. Tapi kalau yang sekarang tidak, benar-benar bisa diperlihatkan bagaimana prosesnya. Dia berubah manusianya, kemudian berubah merunduk, mukanya langsung berubah monyong jadi serigala. Atau film Underworld juga sama tuh, seperti itu. Film manusia serigala juga seperti itu. Diperlihatkan bagaimana proses perubahan dari manusianya menjadi serigalanya dan serigalanya menjadi manusianya, seperti itu. Nah, itu menggunakan teknik morphing. Contohnya seperti ini. Ada tools bisa kalian coba, EasyMorph, tapi ini tools yang lama, sekarang udah ada yang terbarunya. Makanya saya bilang seorang animator itu tools yang sekarang itu udah include di dalamnya. Oke. Contohnya adalah bunga
yang berwarna ungu berubah menjadi warna apa ini, pink. Oke, ini proses morphingnya. Mulai berubah dan akhirnya berubah. Ini biasanya morphing yang dari kuncup jadi mekar kan seperti itu kan. Atau dari gigi ini, gigi yang susunannya rusak menjadi susunannya yang bagus. Atau nah ini film dari seorang gadis cantik nih berubah jadi kodok. Oke, ini proses morphing. Kalau dulu biasanya ini gadis cantiknya, ini pakai topengnya, ini kodoknya, selesai. Sekarang dengan special effect, dengan teknologi morphing ini bisa berubah prosesnya seperti itu. Baik, sampai di sini dulu untuk materi kita tentang animasi. Jadi sekali lagi saya sampaikan, untuk video prakteknya kalian bisa akses di forum-forum processing.org. Di sana sudah ada contoh-contoh yang ditampilkan. Karena kalaupun saya membuatkan videonya, saya ambil dari forum tersebut. Karena ya sekali lagi berterima kasih kita menggunakan processing karena sangat-sangat mempermudah sekali. Kalau dulu ketika saya masih menggunakan C++, itu saya praktekkan dan ya cukup panjang memang. Untuk membuat gambar itu bergerak saja ya memakan waktu gitu loh. Tetapi dengan adanya processing kita bisa mengambil modul-modulnya, oke, kemudian menjalankan. Kalaupun kita sudah punya suatu gambar-gambarnya, oke, itu dimasukkan gambar-gambarnya, disusun sedemikian rupa, kemudian dijalankan sama processing sehingga kita akan menghasilkan suatu animasi seperti itu. Dan ini saya ambil dari How We Make a Movie. Contohnya ini yang Monster Inc. nih. Ini tahapan-tahapannya nih. Story idea is pitch. Ini sebetulnya punya orang animasi gitu lah, animator. Jadi kalau animator ini langkah-langkah mereka dalam melakukan animasi itu ya seperti ini. Buat story idea, kemudian text writing, storyboardnya, kemudian ada suaranya, voice-nya, kemudian editorial untuk membuat menambah-nambahkan jadi seperti apa, kemudian tampilannya kalau tadi masih coret-coretan draft, sekarang udah mulai ada yang lebih realistis lah itu pewarnaannya sedemikian rupa, dan dibuatkan modeling mulai dibentuk, kemudian pendukung-pendukungnya juga bukan hanya sekedar tokoh utamanya, kemudian layout dan dibuat animasinya, gambar-gambarnya, pencahayaan segala macamnya, renderingnya, diberikan set and character shadingnya, kita udah pelajari, completed. Jadi secara komplitnya tampilnya akan seperti ini, renderingnya, data-datanya, dan tentu saja final touch segala macamnya, musiknya, suara dubbingnya, editingnya, dan sebagainya. Oke, baik. Akhir kata, terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.